A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan materi kuliah Tamadun Melayu pertemuan pertama sesi yang ketiga. Pertemuan pertama sesi yang ketiga. Ini berdasarkan buku karya Ustadz Dr. Yatimin SAG MAG, dosen UIN Susko Riau, yang diterbitkan pada tahun 2020. Penerbitnya adalah Taman Karya Universitas Riau. Silahkan nanti lihat di perpustakaan Universitas Riau atau ada di Universitas UIN Susko Riau, atau di UIN Susko Riau. Buku Tamadun Melayu, buku ajar yang dikarang oleh Al-Ustadz Dr. Yatimin SAG MAG, dosen FTK UIN Susko Riau. Kita bahas Tamadun Melayu pada pertemuan yang pertama, pada sesi yang ketiga. Kenapa dibuat sesi yang ketiga? Karena jika dipanjangkan selama 90 sampai 120 menit, akan menjadi jenuh ya, mahasiswa yang kuliah. Oleh karena itu dibagi menjadi tiga ya. Tiga. Jadi tiga sesi. Sesi pertama, sesi kedua, sesi ketiga. Begitu juga seterusnya nanti pada pertemuan kedua, pertemuan ketiga, pertemuan keempat sampai pertemuan ke-14. Pertemuan ke-7 masuk pertemuan ke-8 ada namanya ujian tengah semester UTS. Pada pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-14 kita tetap melaksanakan kuliah daring ya, daring dalam jaringan namanya ya. Kuliah daring sampai pertemuan ke-14. Pertemuan ke-15. Pertemuan ke-16 ujian akhir semester. Ini disampaikan melalui video rekaman, ada juga disampaikan lewat buku, ada juga disampaikan lewat PDF, supaya saudara tidak salah dalam menerima kuliah Islam dan Tamadun Melayu. Baik saudara sekalian, kita lanjutkan jalur perdagangan ini ya, supaya kita masuknya Islam ke tanah Melayu. Ada beberapa jalur yang dilalui ya. Nah, jalur yang dilalui itu kalau kita kaji lebih luas, maka jalur itu sangat luas hamparannya. Mengenai sejarah masuknya Islam ke tanah Melayu, pada beberapa teori yang menjelaskan serta alasan-alasan yang memperkuat teori tersebut. Nah, antaranya pertama, jalur perdagangan dari daerah Samudra Hindia. Kita mulai dari daerah Samudra Hindia. Snoekhout ini orang Belanda ya. Nah, menjajah Aceh. Snoekhout ini orang Belanda menjajah Aceh. Dia orang Kristen Tulen, tapi dia fasih bahasa Arab, dia hafal Al-Quran, dia bisa jadi imam, dia khutbah Jumat, dia juga ceramah dalam bahasa Aceh. Nah, dia berpura-pura menjadi orang Islam
yang sebenarnya dalam hatinya adalah seorang kafir yang tujuannya ingin menjajah supaya Aceh bisa masuk dalam jajahan Belanda. Tapi ternyata gagal. Orang Melayu juga demikian. Orang Melayu yang asli Melayu, dia akan tetap berpegang teguh bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Orang Melayu menjunjung tinggi kemerdekaan, tidak ada penjajahan tanpa penjajahan dan bebas dari penjajahan. Nah, kalau orang Melayu bersatu, orang Melayu bersatu padu, insya Allah orang Melayu akan bebas dari penjajahan. Orang Melayu akan bebas dalam belajar. Orang Melayu bebas mencari rezeki dengan rezeki yang halal. Orang Melayu bebas dalam pendidikan dan memilih pendidikan. Orang Melayu kebanyakan memilih pendidikan di pondok-pondok pesantren. Orang Melayu memilih pendidikan di pondok-pondok pesantren. Baik, kita bahas jalur perdagangan dari Samudra Hindia. Kita kalau lihat peta dari arah barat, ya, dari arah barat di Sumatera Barat sampai Aceh, nanti akan ketemu dengan Samudra Hindia. Nah, sebelah Samudra Hindia itu nanti ada Laut Merah, di sana adalah tanah Arab. Orang-orang Arab singgah ke Hindia, dari Hindia langsung ke daerah-daerah Aceh, kemudian masuk ke daerah pesisir-pesisir, masuk sungai-sungai sampai ke tanah Melayu Riau. Itu menurut Snokhod ya, seolah sebagai bangsawan India, seolah-olah tuh ya. Snokhod seolah-olah bangsawan Hindia ya. Kemudian dia pura-pura, bukan dia memeluk Islam. Snokhod itu pura-pura memeluk Islam. Maka orang-orang Islam dari Hindia turut mengambil lalu lintas dan imigrasi di Nusantara, dan mereka itulah yang memasukkan Islam, ya, masukkan Islam ke wilayah Nusantara. Kemudian pendapat lain dari jalur yang populer dan sebagainya, ya, orientalis menyetujuinya antara R.O. Winston B. Harrison. Kemudian alasan lain dikuatkan oleh beberapa teori dan buku-buku yang dikarang oleh Snokhod. Ini Snokhod itu kalau dibaca bukunya ada juga lah satu sisi baiknya, ya. Nah, cuman di akhir tulisannya itu dia cakap, ya, Snokhod dia cakap, saya ini orang Kristen tulen. Dia jujur loh, ya, itu yang bagus. Dia orang Kristen, dia pura-pura masuk Islam, dia pandai bahasa Arab, dia dakwah Islam, dia jadi imam, dia berdoa kalau ada kenduri, dia dakwah kalau peringatan Maulid Nabi, dia jadi pendakwah, peringatan Isra Mi'raj jadi pendakwah. Tapi di sini hatinya masih tertutup karena harta benda. Orang Islam ada juga yang seperti itu, tapi tak banyak lah. Orang Melayu ada juga, tak banyak, ya. Nah, ada, tapi itu namanya oknum. Jangan disebut orang Melayu, oknum. Nah, marah orang Melayu. Saya je orang Melayu, marah saya disebut orang Melayu seperti itu. Nah, pada kuliah akidah akhlak itu pembangkang namanya. Pada kuliah tamadun Melayu, mereka orang Melayu yang membelot. Nah, kalau Snokhod ada penjajah nak menyebarkan ajaran Kristen, tak mungkin di tanah Melayu, tak mungkin di tanah Aceh. Maka dia mencoba berpura-pura untuk masuk supaya penjajah bisa, tapi ternyata gagal. Nah, begitu hebatnya orang Melayu. Alhamdulillah. Baik, kita lihat dari jalur perdagangan. Tadi perdagangan Hindia melalui Snokhod, membawa sebahagian gerombolan. Ternyata rombongan itu tetap beragama Islam, sementara Snokhod tetap dalam Kristen di bawah lindungan
penjajah Belanda yang menjajah Indonesia selama 350 tahun. Nah, sungguh sangat menyedihkan. Nah, jalur perdagangan dari Cina. Tadi sudah disebut, Cina beragama Buddha. Orang Cina ini paling pandai berdagang. Nah, orang Cina paling pandai berdagang. Cuman dia berdagang untuk kalangan sendiri, tidak menyebarkan agama Buddha. Nah, orang-orang Cina yang berdagang, dia akan selalu mengajarkan cara dagang, bukan mengajarkan agama Islam. Orang-orang Cina ini pada tahun 800-an lah, sekitar 876 Masehi, ya. Nah, di Cina ada pemberontakan, ya. Terjadi pemberontakan daerah Cina, menjatuhkan korban ratusan, ribuan di Cina, ya. Maka orang Cina larilah sampai ke tanah Melayu, ada sekitar 100 sampai 500 ribu orang. Nah, orang Cina ini diimigrasilah ke daerah Indonesia, daerah Melayu pada tahun 876 Masehi. Nah, banyak sekitar 1.100 sampai 150.000 orang. Nah, dia pakai tongkang, dia lari ke Indonesia sampai ke daerah daerah Indragiri Hilir, ya. Daerah Rokan Hilir, ya. Nah, ada Rokan Hulu, ada Rokan Hilir. Nah, daerah Bagan Siapi-api. Daerah Bagan Siapi-api ini mayoritas orang-orang Cina yang melarikan diri dari daerah daratan Cina, pergilah ke daerah ini, daerah Indragiri Hilir, daerah Indragiri Hilir. Di daerah Bagan Siapi-api inilah mereka masuk ke wilayah itu dan tongkangnya dibakar. Supaya apa? Tak ingat nak pulang lagi. Nah, hidup ke, mati ke, besar ke, pokoknya tinggal di daerah ini. Daerah Indragiri Hilir sekarang namanya. Nah, di sana tongkangnya dibakar, menjadilah warga negara, menjadi pribumi di daerah Bagan Siapi-api. Ini sejarah nih. Nah, pada tahun sekitar 876 Masehi. Nih, akibat pemberontakan yang ada di daerah huru-hara. Jadi kalau negeri kita jadi huru-hara, janganlah sampai terjadi. Nah, sebab bagaimanapun juga, nah, rakyat juga lah yang hancur, ya. Harta benda kita tinggal, anak cucu kita tinggal. Makanya jagalah persatuan dan kesatuan umat nih, supaya apa? Janganlah sampai terjadi huru-hara di negeri kita nih, ya. Jangan sampai itu terjadi. Kalau itu terjadi, subhanallah, hancurlah kita, ya. Nah, bukti yang kedua daripada batu nisan. Nah, ada Islam masuk ke Indonesia, ada bukti. Nah, kita bukan nak cakap gitu aja. Nah, ada bukti tertulis dari batu nisan. Batu nisan oleh Syekh Abdul Qadir di Langgar Kedah. Nah, ya, ada Langgar Kedah, batu bertuliskan tuliskan batu itu ditulis di nisan itu ditulis. Nah, bahwa dia dari Pangrang di Kamboja. Ada juga lagi batu nisan di Pahang, ada jadi batu nisan. Ada juga batu bertuliskan Terengganu, di Terengganu juga ada, daerah Terengganu. Kemudian daerah Kuntu Darussalam. Kuntu Darussalam ini daerah mana nih? Daerah Kampar juga, ya. Kemudian itu tertulis pada tahun 1303 Masehi dia meninggal. Ada peninggalan keluarga dari Syekh Abdul Qadir, ya. Ada yang
keluarga anak beranak ya. Keturunan Syekh Abdul Qadir ini anak beranak, ada yang sampai di Pahang, ada yang sampai di daerah Kuntu, ada di Terengganu ya. Terakhir di Kuntu Darussalam. Nah, pengaruh Cina ini dibuktikan dalam bentuk masjid. Ada masjid. Orang Cina itu pun masuk Islam. Coba bayangkan. Orang Cina banyak masuk Islam. Orang Cina yang ada di Bagan Siapi-api banyak juga yang beragama Islam. Jangan salah ya. Ada juga yang menganut agama Konghucu dia, agama nenek moyang dia. Tapi banyak juga yang Konghucu ini masuk Islam. Di komunitas komunitas orang-orang Tionghoa yang beragama Islam juga banyak. Daerah-daerah ini, daerah-daerah yang paling banyak orang Konghucu, orang Cina, etnis Cina ni ya. Itu kalau di Riau itu daerah Selat Panjang, daerah Bengkalis ya, Bagan Siapi-api, itu paling banyak lah keturunan etnis Cina ya, tapi banyak kan beragama Islam. Jadi orang Melayu dia. Tak malu jadi orang Melayu. Tapi ada juga yang asli beragama Buddha. Jadi dilihat dari batu nisan keluarga Syekh Abdul Qadir ada pada tahun 1303 Masehi. Ini bukti bahwa Islam di Melayu sudah ada pada tahun 1300, abad ke-13. Jangan salah. Tadi di Siak ada juga batu nisan pada abad ke-7. Yang disebut dengan keluarga Sultan Siak itu ya. Sultan Siak pada abad ke-7 sudah ada di sana batu nisan bertuliskan seorang nama orang Melayu beragama Islam. Nah, yang ketiga, ada lagi bukti yang dikemukakan cukup meyakinkan tapi tidak bermakna Islam. Ini dia. Ini agak rumit juga nih. Hanya pada masa itu baru diperkenalkan di alam Melayu karena telah ada penempatan Islam di wilayah tarikh daerah-daerah tersebut di Sumatera Utara, misalnya di Delhi. Ada sebut Melayu sekitar makam itu tersekitar tahun abad ke-12. Ada sana tertulis bukti sejarah dari nisan. Jadi kalau orang Islam ini ada juga lah baiknya ya. Kalau dia meninggal dunia dikubur, kemudian di sana ada batu nisannya ditulis. Namanya si Fulan binti si Fulan, lahir tahun sekian di sekian, kemudian ada tulisan batu, dan batu itu ditulis nama ini tahun ini, lahir tahun sekian, wafat tahun sekian. Itu orang-orang Melayu. Orang-orang non-Melayu juga sekarang sudah membuat batu nisan itu. Orang Kristen dibuatnya salib, tapi udah terlambat dah. Itu hanya nyontok, ngikut orang Islam aja. Dulu kalau orang Kristen itu arah kiblatnya dari barat ke timur, sekarang ada sama, utara selatan. Di kuburan orang-orang non-muslim itu sekarang sudah menyamai dengan kuburan orang-orang Islam. Bezanya di makam itu ada tanda salib. Tapi bukan berarti harus bertentangan dengan umat Islam, tidak. Islam adalah rahmatan lil alamin. Islam adalah rahmatan lil alamin. Hidup berdampingan. Silakan dia beragama Hindu, silakan dia beragama Buddha, silakan beragama Kristen, silakan beragama apa saja sepanjang tidak mengganggu umat Islam. Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Jadi
Jadi tidak terganggu umat Islam dengan agama-agama lain sepanjang tidak mengganggu. Ini kalau azan sajalah marah-marah, dengar baca Quran lah marah, itu namanya mengganggu. Kalau yang itu terjadi, umat Islam harus bergerak dan umat Islam mesti bersatu. Kenapa? Orang sekarang nih orang-orang non Muslim ada sudah mulai bagak lah, kan, menghancurkan umat Islam ini yang tadinya mayoritas, sekarang dikacau. Itu yang tak baik. Umat Islam mesti bersatu. Nah, saudara sekalian, yang berikutnya jalur perdagangan dari Arab. Dari Arab ini lewat Samudra Hindia juga lah. Karena zaman dulu belum ada pesawat terbang. Kalaupun ada, itu satu-satulah. Orang Indonesia, orang Melayu pergi naik haji, naik kapal berbulan-bulan. Berbulan-bulan sampai ke Mekah, dah selesai naik haji, balik lagi. Bawa bekal banyak-banyak, bawa nasi, bawa beras, macam segala untuk makan di kapal. Kalau tak bawa beras, bawa nasi, tak makanlah. Uang tak mungkin nak dimakan. Kalau zaman sekarang cukup bawa uang, bisa belanja di kedai, bisa belanja di rumah makan. Zaman dulu tak ada. Orang Melayu nak naik haji, naik kapal. Di kapal bawa beras, bawa makanan, bawa nasi, bawa segala. Persiapan berbulan-bulan dimasak di kapal. Kalau kapalnya karam, habislah. Kalau kapalnya selamat pergi, selamat pulang, berbahagialah. Sebutan haji juga itu sebutan orang-orang Belanda lah. Orang yang ke Arab itu pulang diberi gelar haji. Jadi jangan salah. Orang yang sebutan gelar haji itu ada juga eloknya. Orang-orang Belanda, orang penjajah nih dibuatnya orang yang pulang dari Arab dibuat gelar haji. Di gelar haji itu udah pemberian orang Belanda, pemberian penjajah. Jadi disebut haji supaya apa? Membedakan. Ini orang ini pulang dari Mekah nih. Ini orang berbahaya nih. Orang-orang haji ini orang berbahaya. Maka diberi gelar haji. Kalau di Mekah tidak, semua diberi al-hajj. Al-hajj, nak umroh dia haji, disebut haji. Orang haji juga haji, gitu ya. Makanya orang-orang yang pulang dari Mekah, baik dia menunaikan ibadah haji maupun umroh, dia boleh diberi gelar haji. Ini jangan salah nih ya, diberi gelar haji. Orang-orang yang menuntut ilmu di Arab Saudi itu pulang ke Indonesia oleh orang Belanda diberi gelar haji. Gelar haji itu adalah pemberian orang-orang Belanda, para penjajah. Satu sisi ada baiknya, di sisi lain ada yang tak baik. Baik saudara, jalur perdagangan ini menurut pendapat dulu. Karena kita sejarah ini kadang-kadang bisa salah ya. Nah, sekarang kita buka pendapat Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amarullah. Ya, ada bukti kata Hamka, orang Arab telah berlayar ke Indonesia sebelum kelahiran Nabi. Jadi sebelum Nabi lahir itu orang Arab sudah berlayar ke Indonesia. Nah, dulu daerah pesisir Indonesia, dulu kerajaan Sriwijaya namanya. Nah, sebelum kelahiran Nabi Muhammad, untuk membeli rempah-rempah dan kapur barus. Ada rempah-rempah, ada kapur barus. Dibeli oleh orang-orang Arab yang hanya ada di Pulau Sumatera. Peta daerah itu daerah alam Melayu yang telah lama dijadikan tempat sasaran orang Arab, pedagang-pedagang Arab. Itu menurut Hamka. Jadi orang-orang Arab itu sudah datang ke tanah Melayu, ke tanah Sumatera, ke tanah Jawa, ke tanah Maluku, ke tanah Papua. Itu sebelum Islam lahir, sebelum Rasulullah lahir. Itu sudah ada. Setelah Rasulullah lahir tinggal melanjutkan saja perdagangan orang-orang Arab.
Yang kedua, ini yang kedua nih. Pada abad ke-7 Masehi. Pada abad ke-7 Masehi ini Nabi sudah lahir. Ya, Nabi sudah ada 600 sekian ya. Ini Nabi sudah ada. Islam telah sampai ke Sumatera. Ini menurut hampa nih. Islam dah sampai ke Sumatera. Ketika Muawiyah bin Abi Sofyan mengirim utusan ke Raja Sriwijaya. Dulu namanya Kerajaan Sriwijaya. Dari seluruh Nusantara ini dulu dikuasai oleh Raja Sriwijaya. Jadi orang-orang daerah Sumatera Selatan itu dulu kerajaannya Kerajaan Sriwijaya sebelum runtuh. Setelah runtuh berganti Kerajaan Majapahit. Nah, di sana runtuh lagi, maka terjadilah kerajaan-kerajaan Islam. Itu ya. Itu. Jadi Raja Sriwijaya ini ada hubungan dagang dengan orang-orang Arab, yaitu Abu Sofyan. Hebatnya Abu Sofyan ini setelah kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Itu yang disebut dengan Bani Umayyah. Bani Umayyah ini adalah keluarga memimpin sampai ratusan tahun. Bani Umayyah nih. Singkat cerita, sampailah ke tanah Sriwijaya. Begitu pula zaman Umar bin Abdul Aziz. Ada Umar bin Abdul Aziz, kemudian menyebarkan dakwah dan perniagaan di alam Melayu. Di alam Melayu itu berarti di tanah Riau. Di alam Melayu. Kemudian yang ketiga, pemerintah Khalifah Sulaiman bin Malik. Ini setelah Umar bin Abdul Aziz. Menurut Hamka, pemerintahan Khalifah Sulaiman bin Malik mengirim 35 buah armada, 35 buah kapal besar. Ya, kemudian bermuara di Sabah, di Jambi. Menurut Hamka berada di Jambi. Armada ini yang disebut-sebut dengan armada terbesar dari Arab. Berangkat dari Ceylon ke Palembang pada tahun 717 Masehi sebelum Cina. Sebelum Cina datang. Jadi masih dari daerah Arab Saudi. Jadi wajar orang Melayu beragama Islam karena sudah membaur ya sama pedagang-pedagang Arab pada zaman itu. Jadi wajar. Yang keempat, pedagang Arab telah berdagang di alam Melayu sebelum ada ajaran Islam. Jadi orang Melayu sebelum masuk Islam sudah ada hubungan dagang. Karena itu mereka telah memeluk Islam di awal, jauh lebih dulu berawal. Ya, pada tahun awal masuknya Islam, mulailah Islam ini berkembang di daerah-daerah alam Melayu ini, daerah Sumatera, termasuk Aceh, termasuk Sumatera Utara, termasuk Sumatera Barat, termasuk Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Palembang, Sriwijaya, Bengkulu, Lampung, daerah Sumatera. Islam sudah masuk pada tahun ke-717 Masehi, kemudian dibawa oleh para pedagang-pedagang Arab ke daerah-daerah ini ya. Jadi daerah-daerah ini, daerah Riau ini maksudnya. Pengislaman orang Melayu ini sebenarnya sudah mulai semenjak zaman Ali bin Abi Thalib, tapi belum menyeluruh. Hanya sebagian saja. Ini menurut Hamka ya, zaman Ali bin Abi Thalib, ini Islam sudah sampai ke Indonesia. Islam sudah sampai ke Indonesia pada abad ke-7. Dia kan
Khalifah Rasyidin itu Abu Bakar Siddiq, Umar bin Affan, Abu Bakar Siddiq, ya kan, sudah Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan, yang ketiga Ali bin Abi. Pada zaman Ali bin Abi Thalib, Islam sudah masuk ke wilayah Melayu. Itu menurut Hamka, ya. Nah, menurut Hamka sudah masuk ke wilayah Melayu. Sudah masuk ke daerah Pagaruyung. Pagaruyung ini mana? Minangkabau. Pagaruyung. Orang Minang ini kuat ini. Islamnya kuat sama dengan orang Melayu. Makanya kalau ada orang Minang, orang Minang ini dia bukan Islam, jangan sekali-kali menyebut aku orang Minang. Orang Minang akan marah. Orang Minang ini ada orang yang beragama Islam, yang Islamnya kuat. Orang Melayu juga begitu. Jangan cakap dia orang Melayu kalau dia non-Muslim. Jangan cakap dia orang Aceh kalau dia non-Muslim. Jangan cakap dia orang Banjar kalau dia non-Muslim. Jangan cakap dia orang Bugis kalau dia non-Muslim. Jangan cakap dia orang Batavia atau orang Betawi kalau dia non-Muslim. Jangan cakap dia orang Bima kalau dia non-Muslim. Begitu luar biasa, begitu kuatnya Islam itu. Nah, saudara sekalian, kemudian kalau dilihat dari catatan sejarah, bukti catatan sejarah pengislaman raja-raja di alam Melayu dilakukan oleh pendakwah dari Timur Tengah, seperti Maharaja Dreber, ya. Kemudian Dreber yang kedua, ya. Kemudian yang memerintah daerah Kedah. Kedah ini sekarang Malaysia. Pada tahun 1136. Nah, ini juga berdasarkan bukti dari apa namanya, dari makam. Dari bukti, telah memasuki Islam, telah masuk Islam dari Syekh Abdullah bin Syekh Ahmad dari Yaman. Yaman ini juga daerah Islam, dengan memakai nama sebutan Sultan, ya. Nama baru ini disebut Sultan Muzaffar Shah. Ini ada di Siak. Sultan Yahya Abdul Jalil Muzaffar Shah. Nah, jangan salah ini, ya. Nah, ini ada nama masjid di Minas disebut Masjid Sultan Yahya Abdul Jalil Muzaffar Shah. Nah, supaya kita tahu nih sejarah nih orang Melayu nih. Jangan asal sakap-sakap aja, supaya tahu nih. Ini benar nih, benar-benar terjadi nih. Nah, orang Melayu ini orang-orang intelektual, ya. Cuman sayang itulah orang Belanda, para penjajah, memutarbalikkan fakta sejarah supaya orang Melayu ini tidak tahu sejarah Melayu yang sebenar. Ya, orang-orang kerja, orang-orang penjajah ini, memutarbalikkan fakta supaya sejarah Islam ini tidak dibuka oleh orang-orang tertentu, sehingga orang Melayu tertutup dari sejarahnya. Taunya penjajah berjasa. Manalah ada penjajah tuh berjasa? Bohong. Tak akan ada penjajah itu berjasa. Yang ada penjajah itu menyengsarakan orang-orang Melayu, menyengsarakan orang-orang pribumi. Nah, merubah akidah orang-orang Melayu, merubah akidah orang pribumi. Maka ada yang masuk agama Kristen, itu mereka dibawa oleh penjajah. Yang sekarang orang Kristen ini tak tahu dia. Kasihan sebetulnya, tapi itu yang terjadi. Penjajah ini selalu memutarbalikkan fakta. Sejarah yang sebenarnya orang Melayu ini diputarbalikkan fakta sejarah itu. Sampai sejarah nasional pun diputarbalikkan. Tamadun Melayu juga
ada peninggalan sejarah dibuang, dihabiskan. Ada peristiwa-peristiwa penting dihabiskan, dihancurkan. Supaya apa? Tidak ada bukti sejarah. Bahkan kalau tidak Allah yang melindungi, istana Sultan Siak pun dihancurkan. Itu orang-orang penjajah. Jangan bangga dengan penjajah. Orang Islam dibohongi oleh para penjajah. Umat Islam dibohongi. Nah, sekarang sejarah Indonesia dihapus. Sejarah Islam Nusantara dihapus. Supaya apa? Ini kerja komunis laknatullah. Supaya orang Islam tak tahu dengan sejarah. Orang Melayu tak tahu dengan sejarah. Kita adalah orang Melayu terhormat. Kita orang Melayu terpandang. Takkan Melayu hilang di bumi. Itu sebetulnya. Tapi itu karena sejarahnya dibuang oleh orang-orang penjajah, maka orang Melayu buta terhadap sejarah negerinya sendiri. Orang-orang Kampar, orang-orang Indragiri, orang-orang Siak, anak-anak yang lahir di daerah itu tak tahu dengan sejarah yang sebenar. Ini yang perlu. Kemudian yang ketiga, pengaruh Arab dalam bahasa Melayu. Orang Arab ni ada pengaruhnya bahasa Melayu. Apa contohnya? Seperti kata-kata kitab, surat, kertas. Itu sebenarnya itu pengaruh dari bahasa Melayu. Kirim surat, baca kitab, tak ada bahasa kitab tu selain orang Melayu, orang Arab. Alkitab, zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Itu dia kitab. Surat, ada surat Al-Baqarah, ada surat An-Nisa, sampai kepada surat Al-Fatihah, surat An-Nas, Al-Falaq. Itu kata-kata surat. Kertas juga berasal dari bahasa Arab dan banyak lagi yang lain. Itu juga dengan nama-nama orang Melayu, berunsurkan keakraban orang Melayu. Banyak orang Melayu namanya Said. Said itu orang dari bahasa Arab. Sayyidina, penghulu, disebut sebagai Said. Syarifah, hulu balang, tuanku, apalagi hang tua, hang jebat, asli orang Melayu. Nama-nama Abdullah, Abdul Malik, Abdul Jadil, Muhammad, semua berasal dari kombinasi bahasa Arab dengan bahasa Melayu. Bahasa Arab dengan bahasa Melayu, supaya kita jelas. Bahasa Arab dan bahasa Melayu dikombinasikan menjadi satu. Itulah dia tamadun Melayu. Jadi orang-orang yang tak ngerti dengan sejarah, dia akan cemooh. Orang-orang yang tak mau belajar sejarah, dia tak ngerti sejarah, bercakap dengan sejarah. Kemudian terdapat di alam Melayu keturunan Arab, seperti kata-kata Syed atau Syed atau Syarifah. Jadi yang orang bersebut Syarifah itu keturunan Arab sebetulnya. Mak saya Syarifah ini yang sebenarnya dia keturunan Arab. Maka diberi gelar Syarifah. Kalau laki-laki diberi gelar Syed. Kalau orang Tapanuli ada namanya Marga. Marga Lubis, Marga Hasibuan. Ada marga. Supaya apa? Tidak hilang dari keturunan itu. Maka setiap yang lahir yang perempuan diberi gelar Syarifah, yang laki-laki diberi gelar Said, itu berasal dari daerah Arab. Keturunan Arab bergelar Syarifah atau Syed kalau yang laki-laki. Saudara sekalian,
Dari jalur-jalur tadi ada jalur Arab, ada jalur Cina, ada jalur India, ya. Jalur-jalur tadi. Nah, pedagang atau perdagangan dapat diketahui sebenar Islam ini datang dari mana. Adalah datang dari Arab Saudi pada abad ke-17 Masehi. Cuman tidak ada bukti yang otentik. Nah, hanya ada, itulah dia makam. Nah, ada makam tertulis tulisan Arab. Tertulis tulisan Arab, berbahasa Arab, dia lahir namanya ini bernama Arab, kemudian pada tahun itu ditulis. Makanya sekarang di nisan-nisan hampir seluruh di wilayah Nusantara, setiap orang yang meninggal ditulis pakai nisan, kemudian usianya ditulis dengan tulisan Arab, kemudian disebut di sana namanya siapa, kemudian lahir tahun berapa, meninggal tahun berapa. Jadi jelas bahwa Islam sudah masuk ke Indonesia, ke tanah Melayu pada abad ke-7. Baru berkembang pesat karena adanya peninggalan bersejarah semacam masjid, ya. Nah, ada museum-museum. Nah, ada di sana Istana Sultan, itu tertulis. Jadi tulis pada abad ke-11 sampai 15 Masehi. Nah, yakni sejak berdirinya kerajaan Islam di tanah Melayu yang memiliki peranan penting dalam peradaban Islam ke seluruh pelosok bumi Melayu. Mungkin itulah dulu pada kesempatan pertemuan pertama seksi ketiga Islam dan Tamadun Melayu. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan kedua, sesi pertama, kedua, dan tiga, daerah Melayu, masih daerah Melayu Riau. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita jangan lupakan sejarah, ya. Jangan lupakan sejarah. Karena sejarah adalah pertimbangan akal pikiran di masa lalu untuk mempertimbangkan ke masa depan. Sejarah adalah sesuatu yang perlu diingat, perlu sesuatu yang dicontoh, mana yang baik dicontoh, mana yang tak baik dibuang jauh-jauh. Peninggalan-peninggalan, prasasti-prasasti orang Melayu, orang Islam perlu dicontoh. Setiap kita harus meninggalkan sejarah. Setiap kita meninggalkan bukti sejarah. Anda, saudara kuliah, ada bukti bahwa saudara kuliah sampai tamat nanti mendapat gelar ya, dapat gelar. Itu bukti bahwa Anda telah menyelesaikan kuliah. Anda seorang ilmuwan, ada bukti buku yang ditulis. Anda membuktikan bahwa Anda seorang ilmuwan, ada memiliki buku. Ya, orang Melayu memiliki bukti. Nah, nak cakap begini, nak cakap begitu, orang Melayu harus ada bukti. Sekarang nak bercakap ini itu tak ada bukti, tak dipercaya orang. Ya, nah, bercakap tanpa bukti tak dipercaya, bisa jadi dia seorang pembohong. Nauzubillah min zalik. Oleh karena itu, nak cakap apapun berdasarkan bukti. Nah, sebagai bukti ucapan saya ini, lihat sebagai rujukan buku, ya. Buku yang saya tulis, Islam Tamadun Melayu volume ke-1 yang diterbitkan oleh penerbit yang ada di Riau, ya, yaitu Taman Karya, terbitan tahun 2020 untuk pegangan mahasiswa mengajar di kelas dalam mata kuliah Islam Tamadun Melayu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.